Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali, saudara-saudaraku. Kita mendengarkan bacaan isi dari pada kitab 3 serangkai dan 5 serangkai Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang disusun oleh Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Pada kali ini kita memasuki bab rangkaian kelima. Pembukaan rahasia intan berlian, strep luk-luk dan marjan 17 mata pelajaran Tarekat Naqsabandiyah. 1. Zikir Ismuzat, yaitu membaca Allah Allah 5.000 kali dalam hati sanubari. Mata pelajaran yang kedua yaitu zikir lataib, membaca kalimah Allah Allah dalam 7 lataib sebanyak 11.000. Mata pelajaran yang ketiga zikir nafi isbat, membaca la ilaha illallah dalam hati dengan syarat tidak diceraikan nafi dengan isbat atau zikir tahan nafas. 4. Zikir wukuf, sebagai intisari ibadat haji mengerjakan wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Pelajaran yang kelima yaitu muraqabah itlaq. 6. Muraqabah ahdiyatul af'al. 7. Muraqabah ma'iyah. 8. Muraqabah akrabiyah. 9. Muraqabah ahdiyatuz zat. 10. Muraqabah zatus syarafi wal buhti. Mata pelajaran yang ke-11 makam musyahadah. 12. Makam mukasyafah. 13. Makam muqabalah. 14. Makam mukafahah. 15. Makam fanafillah. 16. Makam baqabillah. 17. Tahlil lisan 7 khatam, yaitu 7 kali 70.000 membaca dengan lidah. Adapun mata pelajaran ke-17 yang dikatakan tahlil lisan atau gerak lidah membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 7 khatam atau 7 kali 70.000 dikerjakan setelah selesai mata pelajaran pertama sampai mata pelajaran ke-7. Di sini akan saya jelaskan cara-cara mengamalkan mata pelajaran pertama sampai mata pelajaran ke-17. Insya Allah sampai habis ke-17 mata pelajaran menurut yang dipaparkan oleh almarhum Syekh Sulaiman Zuhdi, silsilah Tarekat Naqsabandiyah yang ke-33 dalam kitabnya yang berjudul Sahifatus Syafa' lil Ahlil Wafa, atau lembaran-lembaran suci bagi orang-orang yang ingin mencari kesucian. Mari kita masuki mata pelajaran pertama. Mata pelajaran pertama pada sisi Tarekat Naqsabandiyah ialah zikir latifatul qalbi atau zikir qalb atau zikir hati sanubari atau zikir 5.000. Kalau murid itu belum masuk khalwat atau suluk, sekurang-kurangnya disuruh beramal 5.000 dalam sehari semalam. Diharapkan berlebih dari 5.000 dan tidak dihinggakan lebihnya. Manakala murid itu masuk sulut atau khalwat, bukan lagi 5.000 dikerjakannya dalam sehari semalam, malahan 70.000 siang dan 70.000 malam, lamanya 10 hari. Kalau murid mendapat natijah atau samrahnya, boleh kurang dari 10 hari. Zikir qalbi inilah pokok atau dasar dari ke-17 mata pelajaran. Yakni kalau zikir pertama gagal, maka akan gagallah ke-17 mata pelajaran itu. Zikir pertama ini dinamakan juga ibu dari zikir lataib atau zikir mata pelajaran kedua. Jika baik zikir pertama ini, Allah sendiri akan mentalkinkan zikir yang 16 macam lagi. Berarti zikir 17 macam itu isinya satu saja, yaitu zikir pertama. Latihan cara-caranya mengamalkan zikir pertama ini. Setelah kita laksanakan adab-adab mengerjakan zikir yang telah dimaklumi
pada rangkaian terdahulu, maka mula-mula Syekh Mursyid membawa murid-muridnya dengan gerak lidah membaca kalimah Allah, Allah, Allah sebanyak-banyaknya. Keras suara sederhana saja, sekedar dapat kita dengar sendiri. Setelah selesai gerak lidah sebanyak-banyaknya membaca kalimat Allah, 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 padahal dalam hati sanubari atau kalbi kita baca juga kalimat Allah, Allah, berarti sepakatlah antara lahir batin lidah dan hati membaca kalimat Allah, Allah, Allah. Lantas kita tegakkan lidah ke langit-langit, bibir dan gigi geraham atas bawah dirapatkan serapat-rapatnya. Selanjutnya panca indera yang 5 indera yaitu perkataan, penglihatan, pendengaran, penciuman dan perasaan kita himpunkan kelimanya dalam hati sanubari. Lantas hati sanubari atau latifatul qalbi kita gerakkan dengan gerak batin membaca kalimat Allah, 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 sehingga kedengaran hati sanubari atau kalbi itu telah membaca kalimat Allah, 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 dan hati rohani atau nurani telah melihat kepada zat Allah, dan telah kita rasai pula hati sanubari itu telah membaca kalimat Allah, Allah, Allah. Janganlah kita termasuk orang ingkar atau kafir, tidak mau kembali atau tidak mau rujuk kepada Allah seperti diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 18. Maksudnya kira-kira orang yang dikatakan ingkar atau kafir, tidak mau kembali atau tidak mau rujuk kepada Allah, ialah disebabkan telinga batin mereka itu peka atau tuli, tidak mendengar gerak kalimat Allah, 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 dan disebabkan lidah batinnya bisu atau keluh, tidak pandai membaca kalimat Allah, 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 dan disebabkan mata hati rohani mereka telah buta, tidak melihat kepada zat Allah atau tertutup, terdinding. Itulah orang yang ingkar atau kafir pada sisi Allah. Di waktu kita membaca kalimat Allah, Allah, Allah dalam hati sanubari, semoga sifat mazmumah yang 5 dalam hati sanubari, yaitu hawa, nafsu, kasih kepada dunia yang tercela, syaitan, iblis, hancur lebur. Kita pukul dengan pukulan yang keras dengan gerak batin kalimat Allah, Allah, Allah. Kita harapkan lagi setelah kita pukul sifat mazmumah yang 5 macam itu, semoga hiduplah berurat berakar sifat mahmudah yang 5 macam, yaitu iman, Islam, tauhid, makrifat, dan malaikat. Demikianlah mata pelajaran pertama. Selanjutnya kita masuk kepada mata pelajaran kedua. Mata pelajaran kedua pada sisi tarekat Naqsabandiyah ialah zikir lataif atau zikir 11.000 atau zikir 7 tempat atau zikir 7 maqam atau zikir 7 derajat atau sultanul azkar, raja kepala zikir. Setelah murid mendapat natijah atau samrah zikir pertama, maka murid ditalkinkan mengerjakan mata pelajaran kedua. Lamanya 10 hari, 7 kali 11.000 siang, dan 7 kali 11.000 malam. Kalau murid telah diberi Allah natijah atau samrahnya, maka boleh juga kurang dari 10 hari. Lantas murid ditalkinkan mata pelajaran ketiga atau zikir nafi isbat atau zikir tahan napas atau zikir persediaan di pintu gerbang maut. Untuk menjelaskan rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah dalam zikir kedua ini, diharap murid-murid akan mempelajari atau membaca dengan teliti dan mendalam daftar yang dipaparkan pada kulit buku 5 serangkai ini. Perhatikanlah nama 7 lataif, di mana tempat 7 lataif atau latifah itu, bagaimana dengan badan jasmani,
hubungan 7 latifah itu. Berapa banyak zikir pada tiap-tiap latifah itu. Apa sifat mazmumah kejahatan dalam 7 latifah itu. Apa sifat mahmudah terpuji dalam latifah itu. Siapa nabi-nabi yang mempunyai tarekat sunnah pada 7 lataif itu. Berapa alam amar, berapa alam khalik. Semua pertanyaan tersebut telah ada jawabannya pada daftar zikir lataif. Rincian daripada isi zikir lataif guna menggali intan berlian lu'lu' dan marjan tarekat Naqsabandiyah, yaitu nama lataif Latifatul Qalbi atau hati sanubari 5.000 kali membaca Allah Allah. Tempatnya 2 jari di bawah susu kiri, berhubungan dengan jantung jasmani. Sifat masmumah, sifat kejahatannya yaitu hawa nafsu, kasih dunia, iblis, syaitan. Sifat mahmudanya yaitu iman, Islam, tauhid, makrifat, malaikat. Tarekatnya Nabi Adam alaihissalam, alam amar, cahayanya kuning jernih, gilang gemilang. Yang kedua, nama lataif Latifatur Roh, 1000 kali membaca Allah Allah. Tempat lataifnya 2 jari di bawah susu kiri, berhubungan dengan paru-paru atau rabu jasmani. Sifat mazmumah, sifat kejahatannya yaitu loba atau tamak, rakus, bakhil. Sifat mahmudah atau sifat kebaikannya yaitu qanaah, tarekatnya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, alam amar, cahayanya merah jernih cemerlang. Yang ketiga Latifatus Sir, 1000 kali membaca Allah Allah. Tempat lataifnya 2 jari di atas susu kiri, berhubungan dengan hati kasar jasmani. Sifat masmumanya pemarah, pembengis, dendam, kusumat. Sifat mahmudanya pengasih penyayang, lemah lembut. Tarekatnya Nabi Musa alaihissalam yaitu di alam amar, cahayanya putih jernih, terang benderang. Yang keempat Latifatul Khafi, 1000 kali membaca Allah Allah. Tempat lataifnya 2 jari di atas susu kanan, berhubungan dengan limpa jasmani. Sifat mazmumanya yaitu hasad atau dengki, munafik. Sifat mahmudanya atau sifat kebaikannya syukur atau ridha, sabar, tawakal. Tempat sunnahnya Nabi Isa alaihissalam, alam amar, cahayanya hitam jernih berkilauan. Yang kelima Latifatul Akhfa, 1000 kali membaca Allah Allah. Tempat lataifnya di tengah-tengah dada, berhubungan dengan empedu, pahit jasmani. Sifat mazmumah atau sifat kejahatannya riya, takabur, ujub, sam'ah. Sifat mahmudah atau sifat kebaikannya ikhlas, khusyuk, tadarru, diam. Tarekat sunnahnya Nabi Muhammad SAW, alam amar, cahayanya hijau jernih bersinar-sinar. 6. Latifatun nafsun natikah, 1000 kali membaca Allah Allah Allah. Tempat lataifnya antara 2 alis mata, berhubungan dengan otak atau benak jasmani. Sifat mazmumah atau sifat kejahatannya gambar-gambar, khayal-khayal, panjang angan-angan atau was-was.
Sifat mahmudah, sifat kebaikannya jiwa tentram, tenang pikiran. Tarekat sunnahnya alam khalik, cahayanya terang benderang nur samawi. Yang ketujuh, latifatul kullu jasad, jami'ul badani. 1000 kali membaca Allah, Allah. Tempat lataifnya 2 jari di atas pusat. Mulai. Kemudian berhubungan dengan meliputi seluruh badan. Sifat masmumah, sifat kejahatannya jahil murakkab, lalai, lengah. Sifat mudah, sifat mahmudah, sifat kebaikannya bertambah ilmu, bertambah amal. Tarekat sunnahnya alam khalik, cahayanya nurullah, nur zatullah, nur sifatullah, nur af'alullah, nur asma Allah. Jumlahnya 11.000. Terdapat 17 sifat kebaikan dan terdapat pula 17 sifat keburukan. Kita lanjut pada mata pelajaran yang kedua ini. Latihan cara-caranya mengerjakan zikir lataif atau zikir kedua ini, yaitu mula-mula kita kerjakan zikir ismu zat, zikir pertama 5.000 seperti yang tersebut tadi. Kemudian kita latih lidah kita terlebih dahulu membaca Allah Allah Allah, dan latifatur roh pun membaca dalam batin kalimat Allah Allah Allah. Kemudian kita gerakkan lagi lidah kita membaca kalimat Allah 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 dalam latifatus sir pun membaca kalimat Allah Allah pula. Kemudian kita gerakkan lagi lidah kita membaca kalimat Allah Allah, dan latifatul khafi pun membaca kalimat Allah Allah Allah. Kemudian kita gerakkan lagi lidah kita membaca kalimat Allah Allah, dan dalam latifatul ahfa pun membaca kalimat Allah Allah Allah. Kemudian kita gerakkan lagi lidah kita membaca kalimat Allah Allah, dan dalam latifatun nafsun natikah pun membaca kalimat Allah Allah Allah. Kemudian paling akhir kita gerakkan lagi lidah kita membaca kalimat Allah Allah Allah, dan latifatul kullu jasad pun membaca kalimat Allah Allah Allah. Tegasnya, setelah lidah kasar menolong menggerakkan membaca kalimat Allah 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 di dalam 7 lataif kita, maka barulah kita mengerjakan membaca kalimat Allah 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 dalam batin yang 7 lataif kita. Pada latifatul qalbi 5.000, ditambah pada latifatul ruh 11.000, ditambah lagi dalam latifatul sir 1.000, ditambah lagi dalam latifatul khafi 1.000, ditambah lagi dalam latifatul ahfa 1.000, ditambah lagi dalam latifatul nafsun natika 1.000, dan ditambah lagi dalam latifatul kul jasad 1.000. Menjadi jumlahnya kita membaca kalimat Allah 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 dalam 7 lataif 5.000 tambah 6 kali 1.000 sama dengan 11.000. Orang yang sudah suluk atau khalwat 11.000 dalam 24 jam, dan murid yang dalam suluk atau khalwat 7 kali 11.000 siang hari dan 7 kali 11.000 malam hari, sehingga natijah atau samrah zikir lataif ini dapat membasmi, memberantas, menghancur leburkan 17 macam sifat mazmumah tadi, dan hingga hiduplah, tumbuhlah 17 sifat mahmudah, sifat kebaikan. Lihat rahasia daftar zikir yang sudah kami bacakan tadi. Demikian mata pelajaran kedua. Insya Allah kita lanjut pada mata pelajaran ketiga dan selanjutnya pada kesempatan berikutnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.